3 tahun di sana. Itu sudah Ya, tingkat betul. diploma sebetulnya sih kalau di sana ya. Karena memang kan insert itu ya sebetulnya foundation. Foundation itu ya setahun ya 2 tahun ataupun juga kalau misalnya nggak ini ya nggak ini ngulang lagi gitu loh. Nggak bisa masuk Ya, nih misal di insert ya, ya. dia masuk apa di UTS-nya dia harus ngulang lagi. Hmm. Iki jane kepiye to ini para pendukungnya Jokowi sama Gibran ini. Lah mau nek golek pendukung itu, cari pendukung itu yang ininya ini rada encer itu loh. Karena gini, ngebahas perkara rentetan sekolahnya Gibran itu kudu mudeng. Mudeng sing kepiye? Ya gak hanya ngerti soal sistem pendidikan di dalam negeri aja, tetapi juga di luar negeri, terutama di Singapura dan Australia yang menunjuk bahwa Gibran pernah belajar di situ. Apakah sistemnya sama atau bagaimana? Lu termasuk juga yang paling penting itu para pendukungnya itu loh. Hati nuraninya ya harus jujur. Lu nyet saiki jujur kuwi wis angel loh. Apalagi para pendukungnya Gibran lan Jokowi itu. Ketoke orangnya sing jujur loh. Nutup-nutupi tok. Kuncinya ya hanya dua itu, ngerti dan jujur. Nek gak punya pengetahuan memadai plus hati jernih, malah jadi geguyon, jadi bahan ketawaan. Lu tadi di opening kan yang wis jelas banget. Cara para pendukung Gibran ini ngebahas jenjang pendidikan ex wali kota Solo ini bukan nambah jernih, justru sebaliknya ruwet. Kuwi mergo otaknya gak smart atau menolak buat jujur. Akhirnya yang keluar dari mulutnya malah bikin citra Pak Prabowo amblek seamblek-amblek. Kenapa saya bilang begitu? Tadi yang tampak di tayangan itu ada para pembela Gibran yang cewek itu namanya Dian Hunafa. Jenenge apik men. Perempuan sesama alumni MDIS-nya Gibran. Sedangkan sing cowok itu Bung Andi Aswan, ngerti toh? Relawan yang sering nongol di TV di mana-mana lucu itu. Gak perlu Om Begawan tayangkan full diskusi mereka. Marahi mau ruwet tok. Kelihatan di mana mereka, para pembela itu. Itu beneran gagal paham dengan rekam jejak pendidikan Gibran itu sendiri. Tapi ya gue mau pengetahuan dangkal dan tidak jujur, hanya mengutip gak sampai setengah menit. Kita dengar bareng-bareng toh, banyak sesat pikir, malah kekeliruan pemahaman yang fatal sama sekolah luar negerinya Gibran. Ngompol setia pasti guyu kemekelen. Nek guyu aja pas ngombe kopi lu bos nanti nyiprat-nyiprat. Lu mendengar apa yang dia simpulkan tadi lo. Lah mbok sudah, nek gak ngerti sistem pendidikan luar negeri, meneng wae. Makin sok tahu tadi kebablasan kekeliruannya, makin nambah ngawur dadi lucu. Mulane Sri Mulat saiki ora payu lah, kowe malah luwih lucu. Lah nek ngomong kaya mau lak tambah luput. Bikin kredibilitas Gibran kayak dijebloske ke lumpur yang paling dasar. Tadi dengar sendiri toh, Bung Aswan itu katakan bahwa di UTS Insert 3 tahun itu berarti sudah diploma loh. Piye nek ngono kuwi? Ingat ya, UTS sama UTS Insert. UTS sama UTS Insert kuwi beda. UTS Insert sekarang dalam WhatsApp itu ganti UTS College. Gak kehitung lah yang nyebut UTS itu memang perguruan tinggi, nama kampus itu. Menyediakan pendidikan dengan gelar sarjana. Sementara UTS Insert yang berubah jadi UTS College itu semacam kursusan, berarti informal. Nek ben gampang masuk ke UTS tadi. Begawan namanya madak nih di Indonesia ini, ben rodok gampang. Nah, gak enak soalnya rata-rata kursusan masuk perguruan tinggi kita itu tidak ada sama kampusnya beda, penyelenggaranya beda. Nggak jadi satu jalur gitu loh. Ada Ganesha misalnya, Ganesha Operation atau
ada Primagama, terus apa nah itu, jarang soalnya. Saiki pada buka layanan online. Jadi pada gak dikenal. Nah, balik ke UTS Insert. Pas tak buka situsnya itu, genah tertulis Your Path to Australia UTS. Itu menandakan bila institusi itu bukan lembaga formal. Nek neng Indonesia itu kaya lembaga SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi formal itu. Dan bukan perguruan tinggi, bukan pula akademi. UTS College adalah jenjang atau persiapan buat masuk ke UTS atau University of Technology Sydney di Australia tadi. Karena jenjang atau sistem pendidikan di Australia dengan di Indonesia beda, bos. Sana tuh ada persiapan mau ke universitas. Kalau kita enggak, SMA langsung plung. Kalau di Primagama atau Ganesha itu cuma kursus atau apa ya, kursus untuk mempermudah menjawab atau menambah keilmuan untuk masuk testing, bukan masuk ke universitas tapi tesnya. Di belahan bumi manapun persiapan buat masuk ke sekolah kampus tidak ada yang ditempuh sampai 3 tahun. Persiapan loh. Loh genah-genah ngono. Neng relawan Jokowi mania itu meyakini tahun 2004 sampai 2007 saat Gibran di sana wis diploma. Atau istilahnya di kita itu menuntaskan D3. Lho muni ngono kuwi diselentik kupingnya si Sandra itu dijewer wae itu. Ini pendukungnya bodoh. Berarti tidak paham. Apa diselentik irungnya. Loh, di website KPU sendiri kan kena banget toh. Di UTS Insert dianggapnya SMA loh. Setara SMK loh malahan. Lah kok Bung Aswan meyakini itu sebagai diploma 3. Lho nek KPU salah lho nek no. Piye nek ngono ki? Masa sekelas Aswan luwe ngerti dari KPU. Gumbantah pernyataan ini loh. Jian ini parah ini. Parah. Lah bila Bung Aswan meyakini beneran diploma atau D3. Pasti ada ijazah atau sertifikat dong. Diploma itu ada ijazahnya loh. Mbok ngasih zaman gajah iso melompat numpak becak tidak akan pernah ditemukan. Kalau Gibran itu duwe sertifikat diploma UTS Insert. Ya genah renek. Jokowi sama Gibran, tolong dong para pendukungnya dibenahi itu. Sing ora cetha-cetha disingkirkan lho. Ngreget-ngregeti tatanan tok. Sing nonton itu jadi bededek lho. Lho pada ditertibkan dalam menjelaskan argumennya sing enak gitu loh. Yang by data itu loh, menerangkan, mencetok. Lho sakjane sekolahnya sing bener kuwi kepiye? Katakan dan ceritakan yang semestinya itu gimana. Jujur. Sehingga bila muncul dalam sebuah podcast ngomongnya ke wartawan sampai bikin status medsos, tidak malah bikin malu para junjungannya. Ini membela apa malah bongkar aibnya Gibran ini para pembelanya. Wah parah ini. Nah aku sing dibela tendang. Sing ngawur apa coba? Siapa itu? Pendapat begitu perang ngawur. Kan secara tidak langsung itu memperlihatkan ada pembohongan publik. Lah Om Bengawan yakin bila diajak diskusi dengan topik yang sama di media mainstream tentang sekolahnya Gibran, Bung Aswan ini mesti rawani. Hanya merunut sekolah SMA sampai S1. Loh stok keanehan ini genah tumpuk undung. Pasti sudah banyak yang kasih tahu. Dia keliru fatal sama keterangan itu. Mau ngawur tok itu. Becak tanpa pir. Lah di podcast dalam channel sing isine mau dukung Jokowi sama Gibran. Jadi banyak topik yang bisa tak sorot kelirunya di mana bisa banyak. Nek mau lagi nonton si wae, genah wis ora genah. Wis awut-awutan apa meneh aku nonton konten liyane. Malah mumet lho. Susah kualitas kebenarannya. Di sisi lain dia nyebut UTS sebagai foundation. Kan konyol. Bung Aswan ngerti lah.
nek foundation itu bukan institusi formal. Gibran nggak akan pernah dapat sertifikat. Iki foundation, pendidikan loh. Dudu foundation bernama FIFA, Senggo Kulit bukan itu. Atau Vanbo, Sari Ayu, bukan itu. Nah saat Bung Aswan ngomong gitu, sama ngelihat tahun sekolahnya, kan 3 tahun itu. Ya, 3 tahun, mumet loh. Mumet dewe. Akhirnya terpaksa, ini yang saya lihat loh. Dia menyebut UTS Insert sebagai diploma. Lo gak ngawur bener lo. Padahal host podcast sambil mantengin website KPU lo. Di mana di situ cetomloh tertulis di Sydney diakui sebagai jenjang SMA. Lah kok tetap ngeyel diploma. Ini memang parah ini. Ganti atau pama pendukung kayak gini aja dinggo ae lo. Wah, rugi bayarin. Lo tak kira. Kalau dikejar dengan pertanyaan lanjutan, disuruh jelaskan penyetaraan SMA sama pemahaman dia UTS College sebagai akademi, marahi neng neraka no, bingung no deh, keringetnya sak grontol-grontol. Lo mau dicari dalam dokumen apapun, atau anak-anak Indonesia yang pernah di UTS College, tidak ada yang 3 tahun di situ. Faktanya hanya ada jenjang paling lama setahun. Sekali lagi paling lama loh. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan dan sebagainya. Program yang disediakan itu ada yang standar, hanya 2 semester dengan durasi 8 bulan. Kalau mau ambil action, ya dijalani 3 semester, paling suwe sekitar setahun. Pertanyaan pentingnya, lah kok Gibran bisa di situ 3 tahun? Padahal di situ kan paling lama setahun itu udah 3 semester loh. Kuwi les apa nyambut gawe loh. Andai ambil yang program action, masa nunggak sampai 3 tahun? Lho piye? Aku harus nyebut piye nek sampai 3 tahun ora rampung-rampung. Ngentekke duit tok. Lah sing tak sayangke kuwi ngerti cetha beginian lho. Tak jamin wartawan gak ada yang berani bertanya. Entah ke Kaisang, entah ke Gibran, apalagi ke Jokowi. Seandainya beneran tidak 3 tahun, mengapa di situs resmi KPU disebutnya sebagai tingkat SMA? Cuma diberikan surat keterangan dan ditulis 3 tahun. Lo bicara soal UTS Insert atau UTS College, itu alumni MDIS Mbak Dina Hunafa mesti menolak berkomentar. Karena dia benar-benar paham, mosok neng kursusan butuh 3 tahun. Lo gagal terus lo masuk ke UTS, atau sebenarnya hanya pengakuan saja untuk menutupi hal-hal yang tidak whole, tidak hell. Tidak jujur itu namanya. Tidak akan pernah ditemukan bukti. Gibran di UTS Insert sampai 3 tahun. Kenapa begitu? Bisa jadi baru kepikiran juga. Rupanya di jenjang SMA yang ditempuh di Orchid Park Secondary School kan memang belum tuntaskan pendidikan setara SMA. Soalnya gini, di Orchid itu Gibran mau menuntaskan jenjang lower buat kelas 8 sampai 10. Tak kandani pisan karena kelas 8 sampai 10 sistem Indonesia itu, pendidikan kita itu SMP kelas 2, kelas 3, terus kelas 1 SMA. Kalau kelas 12 itu kelas 3 SMA kalau pendidikan kita. Dengan kenyataan baru lulus dari Orchid Park, kan nggak langsung kuliah di MDIS. Loh kenapa mesti kursus di UTS College dulu? Sebab kalau mau ke MDIS dia harus meneruskan ke Orchid Park yang level upper. Tahu nggak? Nek neruskan ke upper level, waktunya 2 tahun. Wah gimana sih ngerungoknya aku ini mumet ini. Atau bila disetarakan dengan pendidikan di sini, di negara kita itu, kelas 11 dan 12, maka 2 tahun. Tadi kan baru menyelesaikan kelas 10. 8, 9, 10, kelas 2, 3 SMP dan kelas 1 SMA. Lah ini harus upper level, itu kelas 11, 12. Kalau di pendidikan kita itu kelas 2, kelas 3 SMA. Terus lulus.
Loh, entah saking sulitnya pendidikan SMA kelas 11 dan 12 di Singapura, maka Gibran pilih terus ke les wae. Mungkin loh ini ke UTS College. Loh, sepanjang bisa lancar di situ, maka hanya butuh 1 tahun langsung kuliah. Gue kan yang dibayangkan sama dia mau potong kompas pendidikan. Lah wong di Singapura saja itu, dia nggak berani lanjut ke upper level, nyari sertifikat GCI levelnya sebagai modal masuk kuliah. Lah kalau malah pindah ke Australia, hasilnya ya bengep. 3 tahun maksa buntat gak kelebu di University of Technology Sydney alias UTS. Loh, pertanyaan pentingnya, kok sudah ditempuh 3 tahun tetap gak bisa melanjutkan ke UTS? Nah, para pendukung mereka pasti juga akan bilang ke saya ini, nah emang gak punya ijazah setara SMA, kenapa bisa masuk ke MDIS? Nah ini, kalau kita mau cek perjalanan waktu ngejar sarjana Gibran, tercatat kuliah di MDIS itu tahun 2007. Waktu itu Jokowi baru menjabat sebagai wali kota Solo. Belum banyak dikenal siapa-siapa. Tidak mungkin MDIS menerima Gibran karena pengaruh bapaknya. Itu termasuk sisa pertanyaan saya. Sing gadul. Muka-muka bisa dijawab. Dan waktu surat dari kampus itu nyebar di Indonesia, mereka hanya mengakui kalau Gibran lulusan dari sana, yang termasuk membagongkan gue sing lucu. Di tingkat Orchid Park Secondary School cuma lower level, bukan upper level. Lanjut ke UTS Insert yang maksimal resminya setahun. Gibran butuh 3 tahun. Lah kok pas di MDIS mencapai gelar sarjana, dia bisa ngerampungi 3 tahun. Ini jelas sebuah potongan yang juga belum bisa dipastikan gimana jawabannya. Kudu jujur. Gimana sama nilai IPK-nya? Indeks prestasinya? Gak ada yang punya dokumennya. Nilainya DKB apa BAB. Nah, aku percaya ini. Pada saatnya nanti akan terbongkar Anda merujuk beberapa contoh pendidikan di negara kita. Misalnya di kampus, terutama yang calon mahasiswa mandiri loh. Itu ada beberapa yang kemudian diterima sebab dia mencantumkan sumbangan pendidikan yang nominalnya tinggi. Artinya, ada calon mahasiswa lain yang lebih pintar belum tentu diterima sebab ukuran sumbangannya lebih besar. Dan MDIS itu adalah universitas swasta di sana. Swasta loh, dudu negeri loh. Mungkinkah Gibran bisa masuk ke situ mencantumkan nominal yang beda dari yang lain? Loh, di sisi lain, kenapa pejabat yang mengeluarkan surat penyetaraan SMA Gibran dari Dirjen Didaksmen waktu itu gak ada satupun yang bicara menjelaskan perkara ini? Juga pada para wartawan. Kok yo gak tergerak buat menanyakan hal itu pada Dirjen Sekolah Menengah yang sekarang? Pasti masih ada dokumen yang disimpan ini. Soalnya gini, di surat penyetaraan Didaksmen tingkat pendidikan SMA Gibran itu diakui 6 tahun. 3 tahun di Orchid Park dan 3 tahun di UTS College. Nek nalar, nek dinalar, ini genah-genah membagongkan. Orang-orang di Didaksmen pasti banyak yang ngerti gimana sistem pendidikan di Singapura dan di Australia. Mesti paham. Nguplek-nguplek bendino yang kono. Pertanyaannya, mengapa pendidikan di Orchid Park Secondary School di lower level dianggap tuntas SMA di Indonesia? Bukan upper level. Bukan melanjutkan di kelas 11-12. Dan pendidikan di UTS College yang hanya setahun, kok bisa diakui jenjang 3 tahun? Serta disetarakan SMA oleh Didaksmen. Dari mana sumber data? Yang dipakai Didaksmen untuk pengakuan jenjang setara SMK. Lawang perkara legalitas pendidikan Wapres genah jadi perbincangan. Mengapa Didaksmen diem aja ini? Ngopo ini? Ada apa ini? Ya kabeh ora cetha. Wes ora jujur. Makanya negara kita itu hancur karena banyak pejabat ora jujur, ngawur. Oke ya. Ini pesan Bengawan aja. Jangan salah paham. Salam Bengawan. Dadah.